terkait tuntutan terdakwa Ferdi Sambo, terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Riki Rizal Wibowo, dan terdakwa Rizal Eliezer Puding Lumiu di berbagai media massa dan unggahan media sosial serta opini dan polemik yang berkembang di masyarakat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait pertimbangan-pertimbangan yang logis, yuridis, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tuntutan dibacakan, ada yang seumur hidup, ada yang 12 tahun, dan ada yang 8 tahun. Pertama, bahwa kami sangat menghargai berbagai komentar dan rasa empati terhadap korban, keluarga korban, dan para terdakwa yang selama ini berkembang di masyarakat, baik yang pro maupun kontra terhadap tuntutan dari penuntut umum yang telah dibacakan. Kemudian, penentuan tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan terhadap para terdakwa mempertimbangkan berbagai persyaratan, baik itu mempertimbangkan dari sisi pelaku, dari sisi korban, dan peran masing-masing para terdakwa, termasuk latar belakang terdakwa, dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat juga kami pertimbangkan. Penilaian tuntutan bukan saja dilihat dari mens rea para terdakwa, tetapi bersama niat dan perbedaan peran masing-masing terdakwa yang terungkap di persidangan tentunya. Tentu menjadi pertimbangan yang matang dalam menuntut para terdakwa sebagaimana dibuktikan oleh teman-teman penuntut umum, yaitu pasal 30, 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual atau intellectual dader telah dituntut dengan hukuman seumur hidup karena telah memerintahkan terdakwa Rizal Eliezer Puding Lumiu untuk mengeksekusi, menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat guna menyempurnakan pembunuhan berencana sehingga terdakwa Eliezer Puding Lumiu dituntut 12 tahun pidana penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati, terdakwa Kuat Ma'ruf, dan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak secara langsung menyebabkan terjadinya menghilangkan nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perbuatan Putri Chandrawati, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo sejak awal mengetahui rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi tidak berusaha mencegah atau menghalangi tindak pidana terjadinya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Rizal Eliezer Puding Lumiu untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan, sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Ferdi Sambo sebagai pelaku intelektual dader. Terdakwa Rizal Eliezer Puding Lumiu adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 ya, termasuk kasus tertentu yang disebut ya, yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice collaborator. Kemudian deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Rizal Eliezer Puding Lumiu sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguak fakta hukum. Jadi dia bukan penguak, mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban ya, itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice collaborator. Itu juga sudah sesuai dengan SEMA nomor 4 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Demikian yang bisa saya sampaikan.
terkait dengan dasar-dasar pertimbangan penuntut umum memberikan hukuman yang berbeda, yaitu sebagai pelaku utama atau intellectual dader yaitu Freddy Sambo dengan hukuman seumur hidup, Eliezer tadi dengan hukuman 12 tahun, dan beberapa terdakwa lainnya diberikan hukuman 8 tahun, ya, agar tidak menjadi polemik lagi di masyarakat.